Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur, memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bermula dari Allah memilih kita, dari sekian banyak sperma yang tertumpah di rahim ibu kita yang dipilih lahir untuk mengemban amanah di muka bumi ini agar kita mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan utama kita diciptakan. Sebagaimana Allah telah kekalkan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Tidak ada tujuan lain kita ada di muka bumi ini kecuali itu. Salat, zikir, majelis ilmu, silaturahim, berpuasa, membaca Al-Quran, jihad, dan seterusnya. Yang sudah kita tahu ibadah-ibadah. Sementara makanan, minuman, pergaulan, mencari kegiatan dan aktivitas duniawi ini semuanya hanya pernak-pernik kehidupan. Kita tidak boleh meninggalkan tujuan utama hanya karena urusan pernak-pernik ini. Jadi kalau azan ya kita sholat, meninggalkan semua aktivitas kita. Kalau lagi puasa ya kita bersabar sehingga kita tidak mungkin membatalkan hanya dengan hal-hal yang kecil ataupun sepele misalnya. Dan segala macam hal yang berhubungan dengan masalah itu. Begitu juga Allah siapkan setelah kita lahir segala macam fasilitas. Kita sudah nikmati dari kita lahir sampai hari ini. Bahkan kita terus menikmati sampai salah seorang di antara kita wafat nanti. Dari makanan, minuman, pakaian, transportasi, oksigen, air, dan segala macam hal. Yang ada yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah bagus itu, jangan dibuat. Jadi ada yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang kita tidak minta. Seperti tidak kita minta misalnya oksigen yang kita hirup hampir setiap detiknya. Selalu Allah kasih gitu. Tidak pernah berhenti. Kita juga menghilangkan rasa lapar kita, rasa ngantuk kita. Hanya sekedar lapar, kita katakan lapar, muncullah ide di benak kita untuk mencari makanan tertentu. Lalu kita makan. Haus tinggal muncul di benak kita, ingin minum minuman tertentu lalu kita dapatkan. Kalau kita nggak dapat makanan dan minuman selama ini tentu kita sudah meninggal dunia. Semua nikmat Allah ini sangat melimpah. Dan puncak daripada nikmat semua itu, Allah memilih lagi kita di antara hamba-hambanya yang lahir di muka bumi ini menjadi seorang muslim. Banyak orang yang lahir dalam kondisi kafir. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berada di lingkungan yang juga kafir. Kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membangkang kepada Allah. Kita bersyukur kita lahir di lingkungan Islam. Orang tua kita muslim. Atau kita mendapatkan hidayah di saat sudah dewasa sehingga menjadi mu'allaf. Nah ini semua nikmat yang tidak terhingga. Karena dengan Islam kita jadi mengenal siapa Tuhan kita. Siapa yang menciptakan alam semesta ini. Siapa yang menggantikan siang dan malam. Siapa yang mengatur musim, populasi manusia. Siapa yang membuat semuanya. Sayur-sayuran, buah-buahan. Dan segala macam hal yang dijangkau oleh mata kita atau tidak dijangkau oleh mata kita. Bahkan termasuk yang menciptakan kita sendiri dengan semua fasilitasnya. Kedua mata, kedua kuping, kedua tangan, kedua kaki. Kemaluan dan segala macam hal. Maka dengan Islam kita jadi mengenal. Karena dari susunan kalimat la ilaha illallah kita jadi tahu bahwasanya tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada penguasa. Semua yang terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita kecuali Allah. Dan juga tentunya kita dipandu dengan agama Islam ini mana yang boleh dan mana tidak boleh. Dari makanan, dari minuman, dari pendapatan, pergaulan dan seterusnya. Dan juga kita diberitahukan apa yang harus kita lakukan selama hidup, yaitu berbakti dan mengabdi kepada Allah, dan apa yang tidak boleh kita lakukan, di antaranya kemaksiatan dan kekufuran. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Dan saya yakin ibu-ibu juga tentunya datang jauh-jauh dari Bandung ke sini, dan teman-teman juga yang menghadiri acara online kita dari Bapak Ibu tentunya, yang juga kita sapa. Semua ini kita lakukan, saya pun meluangkan waktu duduk di sini. Semua ini karena kita ingin memperdalam Islam kita dan iman kita. Nikmat terbesar yang Allah perintahkan kita untuk dipertahankan sampai wafat. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Dan kita disuruh mengabdi dan beribadah kepada Allah sampai kita wafat.
Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Jadi alhamdulillah atas nikmat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati dan dimuliakan. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah dan malaikatnya telah mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita balasan yang sudah dijanjikan. Sebagaimana kata Nabi SAW, man salla alaiya marratan sallallahu lahu biha asyara. Siapa yang mengucapkan salam kepada aku 1 kali, Allah akan memberikan kepadanya salam 10 kali. Dan salam Allah ini artinya diberikan pahala yang besar, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan dipenuhi kebutuhannya. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang ibu-ibu sekalian di tempat kami. Semoga perjalanannya semua lancar dan diikhlaskan niatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga semua hajat-hajat dunia akhiratnya juga dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah. Allahumma amin. Baik, kita akan bahas sekarang tema tentang wanita. Lebih ngerucut lagi ke masalah istri ataupun ibu gitu ya. Cuma memang ada satu predikat sesungguhnya, yaitu solehah. Ya. Kita akan mulai dulu dengan status. Kalau ada seorang wanita yang dia cantik sekali, paras wajahnya cantik, postur tubuhnya ideal, dari keluarga yang terkenal, punya harta melimpah, mungkin karena orang tuanya kaya misalnya. Dia jadi wanita karir, terkenal, hebat di sana sini misalnya, anggaplah secara nasional dikenal. Namun sudah mencapai umur 30 tahun, 31 tahun, 30, lalu belum menikah. Kalau ada yang tanya misalnya, ya, apakah Anda sudah bersuami atau sudah nikah? Lalu dia bilang belum, itu fitrahnya secara alami, di mata orang ada yang kurang. Di mata manusia ada yang kurang. Nanti kita jelaskan masalah, dan mohon maaf, saya tidak singgung siapapun ya. Ini kita bicara masalah hukum agama. Jadi saya tidak tahu status ibu-ibu, mohon maaf kalau memang ada yang pas materi yang dibahas itu bukan menyinggung ya. Karena kita sedang membahas, kita akan mengerucut nanti ke poin kenapa kita bahas istri dan ibu soleha. Nah gitu ya. Kita mulai dari status secara rasional dulu. Tapi kalau ada wanita, kita balik ya. Mungkin paras wajahnya biasa, postur tubuhnya juga biasa, mungkin dari keluarga biasa-biasa saja gitu ya. Tapi pada saat dia jalan gandengan dengan suaminya, lalu ditanya, sudah menikah? Sudah. Walaupun statusnya dan fisiknya biasa, itu di mata manusia langsung tinggi derajatnya. Itu secara alami. Allah buat begitu. Ya. Berarti memiliki status istri ini, itu adalah status tertinggi. Mengalahkan semua status yang lain. Banyak wanita yang salah paham. Dia pikir nanti kalau dia pakai jas di kantor, nanti kalau dia jadi wanita karir, terkenal dan segala macam, oh itu baru dia berprestasi. Itu status paling baik. Keliru. Status yang paling baik adalah dia berstatus istri. Ya. Kenapa? Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita Bapak Ibu sekalian untuk populasi. Kita ini untuk berkembang biak. Tidak bisa berkembang biak dengan cara yang benar kecuali menjadi status istri laki perempuan dan status suami bagi laki-laki. Jadi ini poin penting dulu yang harus kita garis bawahi. Sehingga bukan satu prestasi kalau kita tunda-tunda pernikahan kita ataupun pernikahan anak-anak kita. Itu kekeliruan. Ya. Dan uniknya kadang-kadang ada orang dia lebih suka dengan statusnya yang masih sendirian atau gonta-ganti tanda kutip pacar di sini daripada dia menjadi status istri ataupun suami. Sebagai bukti banyak sekali di negara kita ada orang punya anak gadis misalnya, lalu pacaran dengan seorang laki-laki. Datanglah si laki-laki ini malam minggu atau malam ahad di rumah orang tua si perempuan, lalu pamit, om, tante saya mau pamit mau jemput si fulana misalnya. Lalu orang tuanya bilang apa? Silahkan. Saya mau tanya sekarang Bapak Ibu sekalian, coba tangkap secara rasional. Ini pembukaan ceramah kita ya. Kalau dia bilang silahkan, silahkan apa ini? Dia persilahkan anaknya dijemput oleh pacarnya. Silahkan apa? Silahkan berzina. Ya. Silahkan mau tiduri anak saya, silahkan mau ngobrol, silahkan mau nikmati. Begitu? Kalau misalnya ada jawaban lain, tolong dikasih jawaban ke saya. Karena orang kalau keluar pacaran sudah jelas.
akan boncengan kalau naik motor, akan duduk bersampingan kalau di mobil. Sekarang cuma ngobrol. Minggu depan atau hari besok sudah pegangan. Setelahnya ciuman, setelahnya berzina. Dan orang tua yang seperti ini akan dapat dosa. Karena dia yang menjadi penyebab anaknya terjerumus dalam kesalahan. Nanti kalau sudah hamil di luar nikah baru malu. Baru diperintahkan untuk aborsi. Baru buru-buru untuk menikah. Kenapa enggak nikah dari awal? Kenapa masih banyak orang tua yang malu kalau anaknya nikah muda. Tapi enggak malu kalau pacaran muda. Kan dalam Islam Bapak Ibu sekalian. Ada dua cara populasi manusia. Supaya kita kembang biak. Kan harus sperma laki-laki ketemu sel perempuan. Baru ada populasi kan, baru ada perkembangbiakan, baru lahir generasi manusia. Ada dua cara, yang satu benar, satu salah. Yang benar nikah, yang salah zina. Dua-duanya sama. Kalau ada orang bilang, saya bagaimana nikah sama orang ini, saya nggak kenal. Gitu kan. Maka pemahaman ini membuat akhirnya dia harus pacaran dulu. 1 tahun, 2 tahun, bahkan ditanya kapan mau nikah, saya belum terlalu kenal, saya masih mau kenal lebih jauh. Ini keliru. Kenapa enggak kenalnya pada saat masing-masing sudah status suami istri? Pernah saya ditanya salah satu podcast, Ustaz, kalau nikah, kemudian belum kenal dia, ya, terus kemudian nanti kalau nikah terjadi perceraian, ya, karena tidak cocok, misalnya. Lalu saya bilang, apa bedanya dengan pada saat pacaran tidak cocok lalu putus? Mana lebih baik di mata manusia, orang bercerai karena tidak cocok atau orang putus karena tidak cocok? Harusnya kalau pakai akal sehat cerai masih lebih mending. Karena dia sudah coba menjadi status istri ataupun status suami. Dan bukan aib orang status janda ataupun duda. Pada saat Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi SAW, statusnya apa? Janda. Bahkan Nabi SAW itu suami ketiga. 2 suami pertama Khadijah meninggal. Nabi SAW suami ketiga. Janda, suami ketiga Nabi SAW, ya, umurnya lebih tua 40 tahun. Gak ada yang aib di situ. Bukan aib itu. Karena kalaupun dia status istri lalu dia hamil, tetap sah. Anaknya statusnya sah. Ya. Kalau zina beda sekali. Ada enggak Bapak Ibu sekalian orang yang mau zina, ini fitrah ya, kita secara akal dulu. Ada enggak orang kalau mau zina itu diiklanin sama dia? Misal buat undangan, saya mau berzina di hotel ini di malam minggu ini, ada enggak? Kenapa enggak ada? Kan dia mau pacaran, kenapa dia enggak iklanin sekalian? Kenapa orang kalau nikah mau buat undangan, undang orang datang dan dia merasa bangga dengan itu? Secara fitrah Allah buat jiwa kita sebenarnya menolak ini. Dan kita menerima yang ini. Gitu. Nah ini harus kita perbaikin dulu nih. Supaya jangan terus-terus turun-temurun. Kalau kita dulu Bapak Ibu sekalian salah langkah, hamil maaf di luar nikah, terlalu banyak gonta-ganti pacar, jangan wariskan ke anak-anak ini. Keliru banget itu. Kalau kita telat solehannya, telat solehnya, jangan anak-anak kita telat. Kita harus tutupin kekurangan kita di anak-anak tersebut. Kalau kita baru baca Quran, bisa mengaji di umur 30 tahun, anak-anak harus hafal Quran di bawah 10 tahun. Tutup kekurangan kita di situ. Jangan bilang, ibu dulu juga begitu kok nak. Gak apa-apa, gak usah pakai jilbab dulu. Nanti kalau hati kamu sudah mau. Agama syariat bukan ikutin hati kapan mau. Bayangkan kalau alasannya hati kapan mau. Ya udah sholat kapan mau aja nanti. Sebagaimana tutup aurat kapan mau. Pergi haji dan umrah kapan saja mau. Ini akhirnya dia bisa saja meninggal belum melakukan. Jadi yang harus adalah memang yang harus ada dalam diri kita adalah mewajibkan diri kita untuk menerima syariat. Gak ada namanya kesiapan, oh hati sudah siap atau tidak. Terima dulu, amalkan nanti hati kita akan ikut. Nah ini poin-poin dasar. Kadang-kadang ada ibu dan bapak tidak malu gitu. Ini baru pacar anaknya datang nih. Atau pacar dia datang, misalnya jemput dia. Sekarang tetangga tanya, siapa? Oh itu pacar anak saya. Gak ada merasa malu. Pacar kan sebelum nikah zina namanya. Zina induk dosa besar. Gak boleh. Termasuk dalam 10 induk dosa besar yang membinasakan gitu ya. Karena ini mengganggu nanti kalau sampai hamil di luar nikah, mengganggu populasi, mengganggu keturunan yang baik.
anak yang lahir, anak zina itu, kalau Bapak Ibu sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, perlu saya jelaskan. Tidak ada penisbatan nama kepada pemilik sperma. Walaupun itu ayahnya, kalau dia sudah nikah, ya, pemilik sperma ini kalau di zina itu nggak ada namanya nasab. Nggak ada, misalnya Fulana bin Fulan, itu nggak boleh dinisbatkan. Karena sperma dituangkan itu tidak sah. Kalau sudah nikah, maka anaknya baru dianggap anak sah, penisbatan. Kedua, tidak ada warisan di antara mereka. Coba Bapak Ibu cari, searching aja di Google, hukum anak zina. Akan dijelaskan semua sama. Nggak ada penisbatan nama, tidak ada warisan di antara mereka. Tidak ada kewalihan kalau anak perempuannya mau nikah. Nggak boleh dia yang menikahkan. Nggak boleh dia jadi walinya. Ini kan bahaya sekali statusnya. Hanya karena salah saja menerima sperma atau menuangkan sperma. Ini masalah ini. Ya. Jadi kita harus perbaikin dulu. Untuk menjadi wanita yang salihah, laki-laki yang salih, itu butuh status secara agama. Orang bilang begini, Ustaz, gimana caranya saya menikah atau anak saya menikah sementara belum pacaran? Ada tipsnya dalam Islam. Bapak Ibu fokus ke 4 saja. Yang pertama, nazar syar'i. Lihat apa yang membuat kita menarik. Dan itu tolok ukurnya wajah dan telapak tangan saja cukup. Ya. Wajah itu simbol setengah badan, telapak tangan simbol setengah badan. Cukup. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, lihatlah dalam hadis yang sahih, lihatlah sesuatu yang menarikmu untuk menikah. Nah, nazar syar'i ini melihat, tapi melihatnya tentu kami sarankan bukan melalui foto, gitu kan. Nazar syar'i melihat langsung. Kalau anak perempuan itu, si laki-laki pamit baik-baik dengan keluarganya, di depan ayahnya atau walinya, kalau ayahnya sudah meninggal bisa pamannya, bisa saudaranya, yang penting mahram dia, kemudian duduk dan berbicara, silakan berbicara di situ. Dan pembicaraan umum, ya, bagaimana kalau jadi istri, si itu perempuan pun nanya bagaimana kalau jadi suami, apa visi misinya, tujuannya menikah apa, gitu ya. Bagaimana nanti ke depannya kalau punya anak, apakah ada arahnya ke agama atau tidak. Misal kita bicara seperti itu, nanti akan umum ya. Yang jelas melihat ini bagian daripada syariat, tapi tidak boleh janjian berduaan. Dia harus ada wali wanita. Ibu harus paham ya, fungsi wali tahu nggak? Kalau ibu nikah harus ada ayahnya. Apa fungsinya? Fungsinya itu, ibu sekalian fahami baik-baik, jadi jangan melanggar nikah tanpa wali. Makanya Nabi SAW bilang, wanita manapun yang nikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Wali ini backingan, pembelahnya ibu. Ya. Kalau ada seorang ibu di jalan, dia ditemani oleh anak laki-lakinya yang masih kecil aja, misalnya masih 7 tahun, 8 tahun. Kalau ada yang mau berbuat jahat, orang jahat itu masih segan dengan anak laki-laki ini. Apalagi kalau orang dewasa. Jadi seakan-akan kehadiran wali itu dikatakan kepada calon suaminya, ini saya punya ayah loh. Jadi kalau kamu jahat sama saya, ini ada pembela saya. Itu fungsinya wali. Jadi jangan nikah tanpa wali. Nah, itu. Ibu-ibu juga hati-hati. Izin pernikahan anak itu murni punya suami. Punya ayahnya ya. Karena banyak terjadi juga di negara kita. Seorang laki-laki suka perempuan, dia lamar ke ayahnya tolak. Lalu yang didatangi disogok ibunya. Kasih hadiah lah, ibunya perempuan ini kasih hadiah apa, terbeli hatinya, oke nggak apa-apa nak nikah walaupun ayahnya tidak setuju. Gak bisa, batal. Ibu nggak punya hak di situ. Ibu nggak punya hak dalam penisbatan nama, walaupun ibu ngandung 9 bulan, nama ayahnya Ahmad, anaknya ibu Aisyah, Aisyah binti Ahmad. Gak bisa berubah jadi namanya ibu selamanya. Nasab haknya ayah. Begitu juga kewalihan, sama. Gak bisa gitu ya. Jadi harus hati-hati. Kewalihan itu hanya batal kalau si ayah kafir, non muslim atau murtad, ya, itu tidak ada kewalihan. Atau si ayah ini fasik, ahli maksiat, yang misalnya anak perempuannya dilamar oleh 2 orang nih. Yang A sama B. A ini orang soleh, yang B ini orang fasik. Ahli maksiat, misalnya narkotika segala macam. Tapi ayahnya maksa anak perempuannya nikah sama orang narkotika ini. Di saat itu boleh walinya pindah ke wali hakim. KUA ada, pemerintah gitu ya. Karena dia akan menjerumuskan anaknya pada maksiatan. Tapi kalau tidak nggak boleh. Tapi kan Ustaz, Nabi bilang ibumu. Iya, itu dalam pelayanan Bu.
Jadi kalau anak ibu misalnya minta sama anak laki-lakinya atau anak perempuannya, nak tolong ambilin ibu minum. Suami ibu, ayahnya bilang, nak tolong ambilin ayah air. Di sini yang didahulukan siapa? Ibu. Pelayanan. Bukan dalam segala hal. Ibu nggak boleh intervensi ke dalam pernikahan suami anak-anaknya. Ibu boleh kasih masukan. Tidak boleh ibu ganti nasabnya, nggak bisa. Ya, ini poin-poin penting harus difahami di awal-awal gitu ya. Sehingga kita perjelas dulu status ini. Perjelas dulu statusnya itu ya. Orang kalau menikah dimulai dengan kebahagiaan. Dan ini pengaruhnya besar. Dalam ilmu medis pun kalau orang bahagia kemudian terjadi interaksi biologis, tuangnya sperma bertemu dengan sel telur supaya ada populasi manusia dalam biologis, itu kan Allah buat supaya kita mau. Kami laki-laki tuang sperma, ibu menerima sperma, hamil 9 bulan, supaya mau Allah kasih kenikmatan dalam biologis itu. Tapi caranya halal, harus dengan pernikahan misalnya. Nah ini orang kalau lakukan biologis dalam kondisi gembira, orang umumnya menikah gembira, maka kualitas spermanya bagus, kualitas sel telurnya bagus, yang nanti jadi bibit manusia. Biologisnya maksimal, karena gak ada beban. Orang merasa bahagia, dia akan maksimal. Coba bayangkan kalau zina, masuk di hotel diam-diam. Sudah diikuti rasa takut, rasa khawatir. Berpengaruh nanti kalau pada kualitas spermanya sama sel telur yang bibit manusia, berkualitas juga pada biologisnya. Jadi gak enak, kena ketakutan. Kalau hamil, dua-duanya senang kalau menikah. Kalau zina, dua-duanya malu. Kalau gak malu gak akan terjadi aborsi. Gini secara akal. Ibu kalau hamil dari suami sah, perutnya besar, jalan di pasar, jalan di mall, malu gak? Enggak. Ditanya, ibu hamil? Iya. Kan dari suami. Coba kalau hamilnya di luar nikah. Pasti ditutup. Malu. Itulah terjadi aborsi. Kenapa? Kenapa dia gak pamer aja sekalian? Oh, memang saya hamil dari pacar saya si fulan. Gak berani. Umumnya orang gak berani. Kecuali kita bicara orang non muslim itu lain. Mereka sudah rusak jauh dari pemahaman ilmu agama ya. Karena kita ini adalah muslim. Kita bicara salihah. Batasannya tadi ya. Maka orang malu. Kemudian juga kalau punya anak hamil, keluarganya juga senang. Kalau hamil di luar nikah, itu keluarganya malu. Yang lebih parah tadi saya bilang, generasi manusia ini kalau nikah statusnya sah. Ada penisbatan nasab, ada warisan, ada kewalihan kalau mau nikah anak perempuannya. Kalau anak zina nggak ada semua itu. Nah ini perbaikin dulu, Bapak Ibu sekalian. Supaya Anda betul-betul punya status salihah. Ya. Jadi usahakan selama masih memungkinkan punya status istri, jadi istri. Mau Anda masih gadis atau Anda janda. Mau Anda bujang atau Anda duda, sama. Itu bukan aib. Mungkin kita gagal di rumah tangga yang lalu, belum tentu gagal sekarang. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Saya kalau tahu umur saya tinggal 10 hari saja. Ini sahabat Nabi ya. Beliau bilang kalau saya tahu umur saya tinggal 10 hari saja. Maka saya tidak akan, maksudnya setelah hari ke-10 saya meninggal. Maka saya tidak akan lewatkan hari-hari itu kecuali dengan istri yang menemaniku. Karena ibu dan bapak punya status saja. Status istri, status suami ini pahalanya besar sekali. Status saja. Saya kasih contoh begini supaya mudah pahami. Kalau bulan Ramadan kita puasa, kita berada di bahtera pahala puasa. Mulai azan subuh sampai azan maghrib. Kita berada di kapal puasa. Ya. Ibu lagi duduk, bapak lagi jalan. Kalau lagi puasa ya, selain makan dan minum, kita aktivitas duduk, ngobrol, tidur. Kita tetap berada di bahtera puasa. Mulai azan subuh sampai azan maghrib. Pahalanya jalan terus itu. Tangkap gak ini? Nah, kalau orang menikah, punya status istri atau suami, dari mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal, itu pahala terus. Status aja. Ibu nunggu suami di rumah, pahala. Nah ya, ibu masak di rumah, pahala. Ibu urus anak itu, pahala. Pahala semuanya. Statusnya aja. Bayangkan dari mulai akad nikah, kalau orang menikah sudah 20 tahun, ya 20 tahun itu dia pahalanya jalan terus. Kan sayang sekali kalau dia tidak punya status ini, gitu kan? Itu masalahnya di ini, poin ini yang harus kita tahu, ya. Maka sama dengan suami, dia lagi di tempat kerjanya, dia lagi olahraga, statusnya masih suami.
Dia pulang ke rumahnya ketemu istrinya nanti. Sama. Ditambah lagi kalau jalankan kewajiban-kewajiban, ya udah tambah lebih banyak lagi pahalanya. Status. Lebih mulia lagi kapan? Kalau statusnya pindah menjadi status bertambah, bukan pindah. Menjadi status ibu, karena semua ibu biasanya istri. Dan status ayah, berarti dia juga suami. Ini lebih tinggi lagi. Nah, oleh karena itu orang dianjurkan untuk selalu berdoa diberikan keturunan yang baik. Karena itu status lebih baik lagi, ya, lebih mulia lagi. Baik, kita kembali dulu tadi ke 4 poin masalah bagaimana saya mengenal pasangan saya walaupun tidak pacaran. Yang pertama nadar syar'i, lihat dulu. Jangan lihat foto tapi ketemu sama orang cuma tidak berduaan. Harus ada mahramnya, harus ada walinya. Ibu harus yakin Bu ya, ibu maaf ini saya harus bahasakan. Kalau ibu menunjukkan pada laki-laki kehormatan ibu nggak mudah diajak ngobrol, ibu nggak mudah disentuh, apalagi dicium. Pasti laki-laki itu akan memuliakan ibu. Saya bicara sebagai laki-laki. Tapi kalau perempuan itu disentuh iya, dicium iya, diajak tidur di hotel iya, pasti rendah di mata laki-laki itu. Apa pikiran laki-laki? Laki-laki itu dominan akal. Dia akan bilang apa? Oh kalau sama saya begini berarti sama laki-laki lain juga begitu. Tapi kapan wanita itu ada yang mau diundang, dipanggil keluar, oh saya nggak bisa. Mau sama saya silakan nikah. Habis nikah silakan. Kalau belum nikah enggak, pastikan laki-laki itu suaminya akan muliakan dia. Pasti. Pernah dengar Ummu Sulaim ya, seorang sahabiat Nabi. Beliau pada saat jadi janda, suaminya Malik namanya meninggal dalam keadaan kafir. Tapi dia sudah muslimah. Sebabnya si Malik ini meninggal itu karena waktu Ummu Sulaim masuk Islam, dia ajak suaminya, ayo masuk Islam, diajaklah sama dia. Tapi dia nggak mau. Dia emosi karena diajak masuk Islam, dia keluar dari rumahnya, dia ketemu sama musuh-musuhnya, berantem mati terbunuh dalam keadaan kafir. Tapi si Malik ini punya satu sahabat namanya Abu Talha. Orangnya tampan, orangnya kaya, orang yang berwibawa gitu. Dia tahu ini Ummu Sulaim wanita salihah, wanita baik, patuh, layani suaminya segala macam. Lalu dia bilang, saya mau menikahi kamu. Apa kata Ummu Sulaim? Langsung jawabannya. Enggak bilang ayo kita jalan dulu, kita kenalan dulu, enggak. Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Talha, laki-laki seperti Anda tidak ditolak. Secara umum ditahu ini orang baik. Ya. Tapi saya muslimah, Anda kafir. Tidak boleh kita nikah. Kalau Anda mau masuk Islam, saya jadikan masuk Islam Anda sebagai mahar saya. Sampai para sahabat mengatakan, ya pernikahan yang paling berkah adalah pernikahannya Ummu Sulaim. Dia tidak minta uang dari suaminya, dia minta keislamannya. Itu jadi maharnya. Dan memang betul-betul mereka hanya hidup bahagia. Setelah Abu Talha setuju, dia masuk Islam lalu dia menikah. Gitu ya. Jadi ibu jangan berpikir, oh kalau saya pacaran, terus saya supel sama pacar saya jalan sama-sama, saya penuhi undangannya berarti saya dihormati. Tidak. Itu jatuh di mata laki-laki. Perempuan makin menahan diri, makin menjaga kehormatan, makin mulia. Makin dikejar oleh laki-laki itu. Karena setiap laki-laki itu punya fitrah, walaupun dia itu pebisnis, walaupun dia berharap istrinya itu salehah. Berharap istrinya bisa di rumah, layani dia, ya, kemudian penuhi kebutuhan untuk pendidikan anaknya dan segala macam. Jadi nazar syar'i harus ada mahram. Dan sebatas kebutuhan ngobrol yang dibutuhkan saja. Ibu boleh bertanya, laki-laki itu boleh bertanya. Dibutuhkan apa? Visi, bisa jadi suami, bisa jadi istri, bagaimana kalau punya anak, saya ini orang agamis, setuju gak dengan orang yang lebih agamis, lebih kepada suka agama dan seterusnya. Hobi saya begini, tapi ada mahramnya, ngomong. Itu pun tetap tutup aurat, yang terlihat wajah dan telapak tangan. Ini yang pertama. Yang kedua, kenali keluarganya. Tapi kenali keluarga ini secara umum saja, global. Jadi misalnya kita tahu, oh keluarga ini keluarga yang terkenal berpendidikan. Ya udah, cukup itu. Oh ini keluarga baik-baik, cukup. Tidak usah lebih dari itu. Ya. Nanti saya jelaskan ya. Terus bagaimana caranya kita tahu lebih dalam? Nanti kita jelaskan. Sekarang jangan buru-buru, kita ke poin-poin ini dulu. Yang jelas sekarang kita kenali keluarganya, tapi secara global. Kita bukan masuk kenalan segala macam. Kita tahu oh keluarga ini secara umum baik-baik. Kan ada tuh keluarga yang semuanya berpendidikan, suami istri guru, suami istri baik-baik, suaminya pebisnis, istrinya orang rumahan. Dikenal di keluarga sekitar itu orang dikenal. Nah ini. Kemudian yang ketiga, lingkungan. Di masa sekarang, cara yang paling gampang kenal lingkungannya medianya. Rata-rata orang kalau punya media, kecuali dia tidak punya media ya lain. Nanti kita
ada ajarkan tipsnya. Tapi kalau dia punya media Facebook, Instagram, biasanya orang menuangkan hobinya itu di medianya. Kita buka Instagram atau Facebook, kita tahu oh, orang ini suka musik, oh, orang ini suka ini, orang ini suka begini dan begitu gitu ya. Contohnya, ada dulu kerabat kami dilamar oleh seseorang, ibunya puji-puji, ibu laki-laki ini. Kebetulan saya hadir di situ karena kerabat kami. Lalu subhanallah, yang mau rencana dilamar ini dari kerabat kami perempuan membuka Facebooknya, terlihat anak itu selalu di diskotik, di karaoke, nggak jadi. Walaupun ibunya puji-puji seperti apa nih, statusnya ada nih di medianya. Kalau dia tidak punya media, tipsnya adalah kita boleh bertanya depan mahram kita. Ibu boleh tanya, kalau weekend ngapain aja? Ini kalau liburan nih, Sabtu, Ahad ini buat apa saja, apa aktivitasnya? Itu aja tanya. Kalau dia bilang, oh saya biasa ke karaoke, saya ke diskotik, ini ibu sudah ambil kesimpulan. Kalau dia bilang, oh saya biasa hadir di majelis taklim, oh saya biasa ke perpustakaan, saya ikut pelatihan peningkatan skill saya, ya keterampilan saya, itu berarti oke, udah cukup. Jadi lingkungan ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat baru istikharah. Sholat 2 rakaat saja, istikharah gak usah lama-lama. Ya. Gak usah lama-lama, sholat 2 rakaat, habis sholat asal niatnya ikhlas ya. Lupakan dulu kecenderungan kita, dari 2 yang kita pilih A atau B, kita lupakan dulu kecenderungannya, kemudian kita istikharah minta petunjuk sama Allah. 2 rakaat cukup. Selepas salam, kita tinggal ikutin isi hati kita. Kalau persentasenya, secara persentase, misalnya 60% mau menikah, 40% masih ragu. Itu sudah jawaban istikharah. Udah melangkah saja, gitu kan. Jadi nggak usah tunggu mimpi. Ya. Apalagi di Indonesia katanya ada kalau mimpi ular mau menikah. Ya. Ini perlu dibantai nih. Kalau nenek-nenek 90 tahun mimpi digigit ular mau nikah, kan nggak mungkin. Itu nggak ada hubungannya. Bisa juga orang karena mimpi, tapi mimpinya misal contoh, Allah perlihatkan dia pakai baju ihram, lagi tawaf, misal, Allahu a'lam gitu ya. Bisa juga datangnya informasi positif atau negatif. Misalnya tiba-tiba kita setelah istikharah, besok atau lusa kita dapat informasi, oh dia sedang temani ibunya di rumah sakit. Dia bakti sama ibunya, dia bakti sama ayahnya gitu ya. Atau kita dapat informasi ternyata dia melakukan hal-hal yang negatif ya. Baik secara hukum pemerintah ataupun hukum Islam. Maka itu berarti sudah cukup. Ya. Ini saja 4. Baik Ustadz, saya sekarang melangkah menikah nih. Saya belum pernah kenal sebelumnya kecuali poin-poin ini saja. Bagaimana caranya saya nanti adaptasi dengan dia? Bapak Ibu sekalian, ta'aruf itu, pacaran ya, itu setelah akad nikah. Setelah akad nikah. Nanti kita setelah akad nikah, baru kita kenal lebih jauh. Karena itu cara yang benar. Kita jadi kenal lebih jauh keluarganya, sebagai mertua kita. Tapi sudah, ayahnya ibu sudah boleh salaman sama ayah suami. Karena mahram. Ya. Dalam Islam walaupun ibu cerai sama suami, ayahnya suami tetap mahram. Tidak ada namanya mantan mertua. Tidak ada namanya mantan anak mantu. Ya. Kayak saya sama ibu istri saya, itu saya akan mahram abadi. Sebagaimana istri saya mahram abadi dengan ayah saya. Abadi, seperti orang tua, walaupun terjadi perceraian. Wanaudzubillah tentu tidak percaya, tapi kalau terjadi pun tetap statusnya ada. Nah itu kan beda dengan kalau kita masih pacaran. Mereka bukan mahram kita. Gak bisa kita salaman, gak bisa duduk berdua. Ini seperti orang tua kita kalau sudah nikah. Lihat perbedaan dasarnya gitu ya. Jauh sekali. Di saat itulah kita bisa berbaur dengan keluarganya, kita bisa lebih banyak berbaur dengan aktivitas dia sehari-hari. Ya. Jadi nggak benar orang bilang, oh kalau pacaran 10 tahun nanti rumah tangganya langgeng. Enggak, ada orang pacaran 10 tahun 2 bulan cerai. Nggak benar itu. Gitu kan? Jadi ta'aruf yang sebenarnya, kenalan yang sebenarnya, pacaran sebenarnya justru setelah akad nikah. Baik, lebih jauh lagi Bapak Ibu sekalian, persentase perceraian dunia yang paling kecil sekarang ini adalah di Saudi. Yang paling kecil. Ya, saya pernah dapatkan informasi itu yang paling kecil. Kenapa? Saya pernah tanya teman saya di Madinah waktu itu kami masih kuliah ya. Dr. Muhammad Rahili hafidhahullah. Saya tanya gimana kalau Anda ini atau kamu ini mau nikah. Sementara semua wanita bercadar, semua wanita tertutup di Madinah. Tidak ada orang kenalan-kenalan bebas kayak kita gitu.
Dia bilang kalau saya sudah ada kecenderungan mau nikah, saya bilang sama ibu saya mau menikah. Lalu ibu saya menyiapkan kandidatnya. Sepupu ini kamu, anak tetangga, anak ini. Karena perempuan bisa ketemu sama perempuan. Maka ibunya sampaikan, ini nak ada 5 pilihan. Si fulana umurnya begini, ciri-cirinya umumnya seperti ini. Misal contoh, nah dari A, B, C, D, F ini misalnya 5 orang, itu sampai E misalnya A, B, C, D, E misalnya atau sampai F, nama-nama ini kemudian misalnya si anak laki-laki ini cenderung udah saya mau lihat si C dulu deh, nazar. Ya udah diatur sama keluarganya baik-baik, pergi ketemu, ngobrol lah. Ya, depan mahram, depan walinya tadi ya, depan ayahnya ngobrol, cocok udah lanjut pernikahan. Nggak cocok ya sudah minta maaf. Gak ada masalah. Gak ada sesuatu beban. Jangan bilang, oh tapi kan nanti tidak enak Ustaz. Loh, masa di sini nggak enak tapi kalau pacaran ya yang tidak sah enak, ini gimana pemahamannya ini? Ya. Kenapa kalau pacaran tidak malu, kalau ini malu, kan aneh itu. Apa yang harus malu? Itu bukan aib. Ya. Jadi kita bisa tanpa menunggu waktu yang lama kita sudah bisa melangkah. Nah kalau kita menikah, ta'aruf itu baru berjalan. Seorang laki-laki misalnya menikah umur 30 tahun contoh. Kan dia terbiasa Bapak Ibu sekalian di satu pola ya. Pola makan, pola fikir, pola tidur ya. Si perempuan ini misalnya 25 tahun, dia juga terbiasa dengan pola-pola yang berbeda. Ini pasti ada gesekan. Tidak usah bicara suami istri yang tidak kenal sebelumnya. Adik kakak saja itu beda karakter. Ya. Ibu kalau dan bapak punya anak, 2, 3, lihat bedain karakter, beda karakter. Yang satu lebih dewasa, satu kanak-kanakan. Yang satu lebih lembut, yang satu mungkin lebih tegas. Itu sudah beda, memang sudah umum. Apalagi suami istri yang beda. Makanya nanti kenalan yang sebenarnya setelah akad nikah. Dan itu lebih mempermudah mereka adaptasi karena sudah halal. Masuk hotel, biologi, safar, nggak ada yang ditakutkan. Sehingga lebih luas dalam kenalan gitu ya. Nah makanya Islam datang menyampaikan caranya supaya orang yang kita pilih tidak salah, dahulukan agamanya. Tidak usah lihat yang lain, lihat agama. Kalau sudah beragama, dia kenal Tuhannya, sudah. Itulah wasiat Nabi SAW gitu ya. Nabi bilang kepada laki-laki, tungkahul mar'ah li arba'a. Umumnya wanita itu dinikahi karena 4 hal. Limaliha, karena hartanya, lihasabiha, karena keturunannya, lijamaliha, karena kecantikannya, walidiniha. Dan karena agamanya, fadfar bidatin din, taribat yadak. Ya, dahulukan yang beragama, hidupmu bahagia. Kalau berkumpul ada yang cantik, ada yang kaya, ada yang bagus jalur nasabnya, beragama lagi, Masya Allah. Tapi kalau tidak, agamanya kita dahulukan. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, ad-dunya mata'. Dunia ini semuanya perhiasan. Wa khairu mata'uha al-mar'atus salihah. Ya. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang salihah. Jadi pilih agamanya. Begitu juga ibu-ibu perempuan. Kata Nabi SAW, idza ja'akum man tarawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau datang kepada kalian yang kalian ridhohi, kalian sudah terima akhlak dan agamanya. Laki-laki nih kalau datang melamar, akhlak dan agamanya, maka terima lamarannya. Kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Kata sebagian ulama hadis, kerusakan itu KDRT, perceraian, itu terjadi karena tidak beragama. Cuma didahulukan kekayaannya saja dan ketampanannya. Ketampanan dan kecantikan ini tanpa keimanan dan ketakwaan omong kosong, musibah. Ya. Tapi kalau dengan keimanan dan ketakwaan itu berbeda. Laki-laki mukmin kalau ada yang dia tidak suka dari istrinya, maka dia bisa menerimanya karena keimanannya. Wanita muslimah, mukminah, kalau dia tidak suka dari suaminya, dia bisa menerima karena keimanannya. Kekurangan itu bisa diterima, gitu kan? Bukan semuanya menjadi sumber permasalahan. Nah, sudah seperti itu. Oleh karena itu nanti adaptasinya kenalannya setelah akad nikah. Emang begitu. Pernah nggak lihat ada orang sudah 10 tahun masih cekcok? Ya. Kadang-kadang hanya masalah teknis. Nah, ini disebabkan karena setelah menjadi suami istri, mereka bukan melanggar sebenarnya, tidak menerapkan poin-poin ini. Yang pertama, mereka tidak kembalikan permasalahan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau Bapak Ibu lagi ribut suami istri, maka yang menilai siapa salah, siapa benar, itu bukan kita, bukan keluarga kita, tapi agama. Kembalikan kepada agama.
Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah bilang farudduhu ilallahi war rasul. Kembalilah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Kita kembali ke situ. Ya. Jadi yang menilai suami atau istri yang salah atau yang benar agama Islam. Tanya. Kalau tadi pertikaian, sebelum cerai tentunya, pertikaian maka kembali kepada agama. Tanya kepada ahli agama, tanya kepada para ulama. Ini suami buat begini, istri buat begini. Siapa yang salah nih? Menurut ayat Al-Quran, menurut hadis Nabi SAW, menurut kisah sahabat, begini yang salah itu ini. Gitu. Jadi kalau kita masih egoisme, merasa ya pokoknya saya begini. Ya, saya benar pokoknya, nggak mau tahu. Dikasih tahu, ini salah dalam agama, nggak mau tahu. Ayah saya bilang begini kok, ibu saya bilang begini, suku saya begini, dan seterusnya. Ini tidak benar. Ini yang buat selalu kekacauan terjadi. Itu yang pertama. Ya, jadi kalau mau aman rumah tangganya, jauh dari cekcokan, dan adaptasinya lebih gampang, yang pertama jadikan Islam sebagai rujukan. Penilaian salah atau benar. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan libatkan orang lain kecuali ahlinya. Nggak boleh Bapak Ibu bicara sama semua orang. Ada masalah? Kalau masalah agama bicara sama ustadz atau ustadzah. Masalah medis bicara sama dokter. Konsultasi. Ahlinya. Jangan semua orang diceritakan. Semua teman di majelis taklim, semua teman di kantor, saya mau cerita ya tentang suami saya, tapi kamu jangan cerita sama orang ya. Tapi semua orang dibilangi begitu. Semua orang tahu masalah dia. Maaf ya, seakan-akan dia jalan sudah tidak berbusana. Karena semua orang tahu tentang masalah dia. Kita harus ini, Bapak Ibu sekalian, kalau mau ideal, jalan orang tidak tahu masalah kita. Biarkan orang tidak tahu. Kenapa? Karena kita hanya bicara sama ahlinya. Itu pun konsultasi. Ustadz, suami saya ucapin kalimat talak dalam keadaan emosi. Jatuh nggak? Itu konsultasi. Nggak usah curhat sama ustadznya. Nggak usah tulis atau bicara, Ustadz saya mau cerita dulu. Saya sebenarnya tahun lalu sih nggak apa-apa. Bulan lalu saya masih safar sama-sama. Panjang lebar ceritanya, pergi restoran, makan segala macam, dapat hadiah. Ujung-ujungnya ributnya ada ucapan kalimat talak. Tanya aja itu. Nggak usah curhat sama manusia. Curhat itu menuangkan semua permasalahan hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Ibu dan bapak wudu, ya, berdiri di atas sejadah, sujud, berdoa sama Allah. Salat, berdoa sama Allah. Niat salat taubat, lalu jangan angkat kepala dari tempat sujud kecuali sudah tuangkan semua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena yang ciptakan kita Allah. Yang ciptakan permasalahan itu Allah. Yang bisa kasih jalan keluar hanya Allah. Jangan cerita sama manusia, nggak bisa. Curhat sama manusia nggak bisa. Termasuk nggak boleh teman-teman sekalian, harus kita hati-hati curhat sama orang tua kita. Jangan. Kita tambah beban buat mereka. Kesian itu. Ada banyak anak-anak durhaka tanpa mereka sadari. Lagi ada masalah ribut cerita sama orang tuanya. Tapi kalau sudah baikan, nggak cerita sama orang tuanya. Tiba-tiba sudah berangkat safar sama-sama. Ya. Orang tuanya sudah kepikiran tentang dia nggak pikirin itu. Ini masalah. Kecuali orang tua kita memang ahlinya ya. Sama dokter konsultasi, dok kepala saya sakit sudah 3 hari apa obatnya, itu konsultasi. Ya. Jadi ingat, poin kedua, yang pertama kembali kepada agama, penilaian siapa salah siapa benar Islam yang menilai. Pasti ada solusinya, pasti ada jawabannya. Yang kedua, jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya. Ini penting ini ya. Yang ketiga, jaga semua rahasia rumah tangga. Jaga semua rahasia rumah tangga, termasuk masalah biologis. Gak boleh Bapak Ibu ceritakan ke orang lain. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah hari kiamat adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah saling terbuka. Biologis sudah tidak berbusana. Gitu ya. Kemudian mereka menceritakan hubungan mereka satu sama yang lain. Jadi gak boleh. Kalau ibu dan bapak maaf sudah mendapatkan kepuasan dari pasangan, udah antara kita, pasangan kita dengan Allah. Gak boleh keluar. Gak boleh cerita sama orang lain. Apa efeknya Ustaz? Efeknya dia. Kalau ibu misalnya puas sama suami, ibu duduk sama teman-teman, mau berbangga nih. Oh suamiku tuh begini, begitu diceritakan dan semua. Digambarkan suaminya seperti teman-temannya lihat tanpa busana. Itu apa yang terjadi? Kalau 4-5 orang teman ibu suaminya tidak begitu, pasti setan akan buat mereka mau menggoda suami ibu. Pasti ada pikiran, oh begitu ya. Dibayangkan sama dia. Setan buat begitu. Sama laki-laki istrinya memuaskan buat dia. Udah dia antara dia sama istrinya sama Allah. Dia syukuri ya. Tapi dia cerita sama temannya laki-laki 4-5 orang. Istri saya tuh begini, begini. Disuruh digambarkan.
sampai digambarkan lengkukan tubuhnya. Kalau yang hadir situ laki-laki, istri mereka tidak begitu, maka dia akan berpikir ganggu istrinya orang ini. Terlalu banyak kasus rumah tangga karena lisan dia ceritakan kelebihan pasangannya. Terlalu banyak kasus itu. Ini tidak boleh. Makanya Nabi SAW bilang itu. Pernah Nabi bilang begini selepas sholat subuh di masjid beliau di Madinah, di masa beliau masih hidup tentunya sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, mungkin seseorang di antara kalian menceritakan hubungan biologisnya dengan pasangannya. Itu habis sholat subuh. Maka semua diam, lalu ada satu wanita namanya Asma binti Yazid radhiyallahu anha, sahabiat Nabi, bilang, "Ya Rasulullah, benar-benar di Madinah itu terjadi. Banyak orang begitu bangga-banggain pasangannya, cita-cita masalah biologisnya." Apa kata Nabi SAW? Jangan kalian lakukan itu, karena perumpamaan itu seperti syaitan laki-laki ketemu sama syaitan perempuan di jalanan, lalu mereka hubungan biologis dan orang semua melihatnya. Jadi jangan cerita. Tutupi rahasia rumah tangga itu antara kita dengan pasangan kita. Kelebihan atau kekurangan. Kalau kekurangan tadi masalah, kembali kepada Islam siapa yang menilai salah atau benar, kemudian juga kita bicara sama ahlinya. Nah ini ya, jadi jaga rahasia keluarga. Rahasia rumah tangga ini dijaga Bapak Ibu sekalian, baik selama kita satu suami istri atau sudah bercerai. Cerai nggak cocok, ya sudah cerai saja. Ada orang tanya sebabnya apa? Oh sudah, ini memang sudah tidak cocok, udah selesai. Gak usah kita curhat, kita sampaikan, kita gibah, malah dosa nanti. Gak usah, kita gak cocok ya sudah. Gak usah juga wariskan pertikaian Anda sama suami atau Anda sama istri kepada anak-anak. Kadang-kadang gitu, hak asuh jatuh pada perempuan atau hak asuh jatuh pada laki-laki. Lalu dilarang ketemu sama anaknya. Atau ini dilarang ketemu, ini tidak boleh, putus silaturahim, gimana cara? Gak boleh sama sekali. Ya. Saya pernah kedatangan satu anak muda di Blok M, itu matanya sampai berkaca-kaca waktu pulang taklim. Dia bilang, "Ustaz, ibu saya sama ayah saya bercerai. Saya tinggal sama ibu. Ibu saya pokoknya gak ridho kalau saya ketemu sama ayah saya." Ini masuk dalam bab durhaka gak? Saya bilang gak durhaka kalau Anda ketemu sama ayah Anda. Bahkan tidak boleh dipatuhi ibu di saat itu. Gak boleh. Karena gak boleh durhaka pada ayah. Gitu kan? Ibu Anda juga tidak punya hak untuk melarang itu. Karena kita taat pada makhluk selama bukan maksiat kepada Khalik sang pencipta. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiati Khalik. Tidak ada ketaatan pada makhluk, misalnya anak pada orang tua atau istri pada suami, selama ya tidak ada ketaatan selama itu maksiat, atau tidak boleh bertaat kecuali pada yang ma'ruf, yang dibolehkan saja. Ini yang ketiga. Jadi jaga rahasia rumah tangga. Ya. Kemudian yang keempat, yang juga perlu diperhatikan dalam masalah rumah tangga ini adalah bagaimana kita mengupgrade diri kita, kualitas kita dari semua sisi, mengikuti pasangan. Mengikuti pasangan yang lebih baik ya. Contoh misalnya, jadi kita upgrade diri kita. Kalau misalnya, maaf ibu-ibu, sisi kebersihan misalnya. Kita bicara kebersihan ya. Angka 1 sampai angka 10. Ibu sebenarnya terbiasa di rumah orang tua dulu, angka kebersihan cuma 6. Ibu dapat suami sangat bersih. Dia di angka 8. Ibu jangan bilang ya saya sudah begini, terima saja, tidak terima ya sudah. Ibu harus bisa upgrade dirinya. Bawa diri kita ngikutin dia. Kebiasaan kita misalnya lempar handuk sembarangan habis mandi, atau pakaian kotor di sana sini. Mungkin pasangan kita tidak suka. Jangan. Jangan egois, nggak boleh. Sama juga kalau suami begitu, misalnya dari kebersihan istrinya 8, dia 6. Dia harus bisa upgrade dirinya. Itu akan langgeng rumah tangganya, karena dia selalu mau memperbaiki jadi lebih baik. Itu dari semua sisi ya. Dari sisi kebersihan, keramah tamahan, kesantunan, kedermawanan, semuanya. Kita harus lihat semua sisi. Ibu sekarang dan bapak pulang ke rumah sebentar habis pengajian, terus lihat kira-kira mana nih sisi yang suami saya atau istri saya lebih baik, yang saya belum upgrade. Itu ditulis tuh satu-satu. Mulai perbaikin dari poin kebersihan, mulai keramah tamahan, mulai kesantunan, mulai kedermawanan dan seterusnya, sampai kita naik lebih baik. Itu akan bagus. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, maaf, yang ada 6 poin ya. Yang kelima itu mengejar surga dan pahala dari pasangan. Ya. Mengejar surga dan pahala dari pasangan. Bapak Ibu, sebenarnya kita ini kalau tidak ada sesuatu yang urgen, dianjurkan laki-laki dan perempuan menghabiskan waktu di rumah.
Emang sudah begitu. Ya. Sampai kata Nabi SAW, termasuk ibadah yang besar pahalanya adalah engkau tinggal di rumahmu sehingga engkau selamat dari kejahatan orang, orang pun selamat dari kejahatanmu. Bukan cuma perempuan, laki-laki juga sama. Jadi kalau tidak ada yang urgen, laki-laki itu kan urgennya ke masjid, sholat berjamaah, jumatan, cari nafkah, silaturahim keluarga, ke dokter, jenguk orang, yang penting-penting agama lah. Selebihnya udah habisin waktu di rumah. Jadi nggak usah main gaple di jalanan sama teman-temannya atau pergi kafe-kafe, itu nggak ada manfaatnya. Ibu juga sama. Keluar darurat, silaturahim keluarga, pergi berobat, nuntut ilmu, hal yang selebihnya pulang ke rumah. Rumah itu surga buat kita. Ya, surga. Jadi jangan terpengaruh sama teman-teman nih, yang pulang duluan berarti takut sama pasangannya. Lalu nggak ada yang mau pulang. Takut nanti dinilai jelek sama temannya. Anda kalau kehilangan teman gak rugi, Anda kehilangan pasangan rugi, gitu kan? Kan begitu. Makanya kita harus paham masalah ini. Jadi ini yang kelima, bayangkan ya, ini coba kita bayangkan, kalau status suami istri, di benak dia, bagaimana saya kejar pahala dari pasangan saya? Ibu mau kejar surga dari suaminya, apa yang ibu lakukan? Ibu pasti akan selalu coba membahagiakan dia, ibu punya kebutuhannya, karena ibu tahu itu pahala semua. Sama suami ibu, kalau dia mau kejar pahala dari istrinya, apa yang dia lakukan? Dia akan coba bahagiakan, dia punya kebutuhannya. Itu kan luar biasa. Bayangkan kalau suami istri berlumba-lumba, saling bantu, saling memaafkan, saling apalah segala itu, karena mengejar surga itu kan bagus banget. Yang terakhir, yang keenam, banyak berdoa. Selalu berdoa. Ulang-ulangi, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, jadikan pasangan kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata kami. Supaya setiap kami lihat selalu senang, selalu bahagia. Dan jadikan kami pemimpin orang-orang beriman, gitu ya. Orang-orang yang bertakwa. Itu kita ulang-ulangin terus doa itu. Kalau tidak hafal dalam bahasa Indonesia, ya Allah jadikan aku istri yang salihah, yang meraih surga dari suamiku, dan ibu yang salihah, yang meraih surga dari anak-anakku. Ya. Begitu juga kalau laki-laki sama berdoa, ya Allah jadikan aku suami yang saleh, yang meraih surga dari istriku, begitu juga dari anak-anakku. Jadi seperti itu doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah insya Allah kalau ini akan langgeng rumah tangganya. Tapi kalau dia sudah jadi bola liar, ya ini subhanallah kita lihat di Indonesia, semoga Allah kasih hidayah. Ribut sedikit rumah tangga, media langsung ekspos, semua orang bisa konsumsi. Nanti banyak ya, ada yang bahkan datang konsultasi sama kami di sini. Secara nasional lagi viral. Saya nasihatin, kenapa? Masalah apa? Kadang sudah tidak mau kumpul. Mau Ustaz sebenarnya. Mau baikan. Tapi sudah terlanjur banyak pihak yang terlibat. Keluarga dilibatkan, media dilibatkan, teman-teman dilibatkan. Jadi masukan dari sini, masukan dari sini. Jadi tambah rumit. Sebenarnya masalahnya kecil. Tapi jadi besar. Perceraian, ekspos. Kenapa? Biarin aja cerai. Kalau tidak cocok ya sudah. Masuk pengadilan hanya lingkup kita saja sama keluarga. Udah cerai aja baik-baik. Kalau memang sudah tidak ada jalan keluar untuk bertemu. Gitu kan? Setelah berdoa sama Allah, setelah istikharah, setelah kita coba nasihatin pasangan. Tidak mau dengar, ya sudah. Ya. Tapi tidak usah ekspos. Ini agak unik ini ya. Ya, ada cerita pernah sampai kepada kami itu. Di pengadilan kita ini, subhanallah, pengadilan agama, perceraian itu rata-rata hariannya ratusan, 300 orang antri. Mayoritasnya perempuan. Ya. Itu kalau keluar surat cerainya, kebanggaan yang luar biasa. Kenapa bangga jadi status cerai? Gitu? Kenapa enggak status istri ataupun suami gitu kan? Tapi kalau pasangan saya punya kekurangan Ustaz, kita buat lagi ratingnya. Ya. Kalau ratingnya itu, poinnya adalah permasalahannya teknis. Teknis itu kayak misalnya masih suka lelet, kadang-kadang tunda-tunda pekerjaan, ini teknis. Jangan cerai karena ini. Jangan cerai karena itu tuh teknis. Kita doakan, kita bantu pasangan kita baik-baik gitu ya. Tapi kalau sudah masalah agama, misal dan masalah agamanya berat ya, seperti dia buat kesyirikan, bermain dukun, narkotika, mabuk, tidak sholat, bangkang, tidak mau sholat, gitu kan. Ini masalah. Ini istikharah kan sudah nggak usah berlama-lama buang waktu sama orang-orang seperti ini. Semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik gitu. Nah itu seperti itu. Baik, ini gambaran tentang poin-poin bagaimana step by step ya kita memahami status kita.
kemudian juga kiat-kiat kita bagaimana mempertahankan rumah tangga ya. Terus kita masuk lebih dalam lagi mungkin, supaya kita lebih kepada status soleh dan solehanya ini, adalah bagaimana kita fokus kepada kewajiban dan tugas kita saja. Begini Bapak Ibu sekalian, saya ini menjadi suami sebatas saya hidup. Ibu juga jadi istri sebatas ibu hidup. Maksudnya apa? Status kita ini, tugas kita hanya selama kita hidup. Saya pernah bahasakan sama istri saya begini. Saya sama kamu ini ibaratnya pegawai di satu perusahaan namanya rumah tangga. Pemiliknya rumah tangga ini Allah. Kalau saya jalankan tugas saya dengan baik, kayak kita kerja di kantor, jalankan, saya dapat gaji saya, dapat pahala. Kamu jalankan tugas kamu baik, kamu juga dapat pahala. Jadi kita sama-sama, gitu ya. Kita nggak usah lagi lihat masalah fisiknya pasangan kita setelah satu suami istri, tapi kita lebih kepada melihat bagaimana Allah menjadikan dia sebagai pasangan saya dan Allah bebankan kewajiban di situ. Allah jadikan kewajiban. Contoh gini, kan kalau kita sholat ke masjid, misalnya laki-laki kayak tadi hari Jumat mau ke masjid, karena dia tahu itu kewajiban dia. Umumnya laki-laki itu kalau pergi Jumat sudah umumnya ya, begitu dengar Jumat ya sudah langsung mampir di masjid mana saja. Kenapa dia nggak pilih-pilih masjid? Karena dia tahu itu kewajibannya. Itu kewajibannya. Beda kalau memang waktu masih panjang, tapi kalau kita lihat waktu sudah kepepet, kayak kita sekarang sudah satu suami istri, kita nggak bisa lagi keluar. Kalau kita keluar nanti untuk apa bercerai tanpa alasan? Kita seperti sudah masuk waktu sholat, ya udah kita sholat di mana saja. Nah sama kita jalankan sudah tugas sekarang. Ini perlu difahami baik-baik. Ibu sebenarnya mudah sekali masuk surga kalau ibu statusnya istri. Karena tidak ada poliandri dalam Islam. Kan ibu tidak boleh punya dua suami. Karena kalau ibu punya dua suami ada alasannya ya. Ibu biologis sama suami pertama, ibu biologis sama suami kedua, dua-dua tuangkan sperma, ibu hamil. Siapa ayahnya? Gak tahu ayahnya siapa. Kalau laki-laki dia poligami beda. Ini hamil, tetap ditahu siapa ayahnya. Makanya tidak ada poliandri. Maksudnya apa? Kita bukan sedang bahas masalah poligami atau poliandrinya. Tapi berarti ibu hanya fokus ke satu laki-laki ini. Kalau poliandri Allah buka hukumnya, boleh perempuan punya 2-3 suami, ibu harus bakti dengan 2-3 suami. Ini gak mudah ngurus 3 orang. Nah iya betul. Tapi kalau satu, ibu satu, ini cuma 1 orang ini. Fokus ke 1 orang saja. Ini apa masalahnya 1 orang ini tinggal buat dia senyum, siapin makannya, ya. Lah ini biologisnya, urus anaknya, mati masuk surga ini gampang banget. Makanya setan selalu kacoin di situ. Buat masalah sama suami, cari kekurangannya, cari masalahnya. Padahal sebenarnya mudah sekali. Coba dengarkan hadits ini ya. Kata Nabi SAW, wanita manapun, istri manapun yang jaga sholat 5 waktu. Ini 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Di sini Nabi nggak sebut sholat sunnahnya bu. Artinya ibu kalau sholat sunnah itu tambahan udah. Wanita manapun yang sholat 5 waktu. Puasa Ramadan. Setahun sekali, puasa wajib saja. Gak disebutin puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid. Itu kalau ibu lakukan sudah tambahan. Dan mentaati suaminya. 3, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, lalu suami datang sesudah itu. Setelah sholat dan puasa, dan mentaati suaminya. Maka pada saat dia meninggal, dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Artinya biar ibu minta surga tertinggi, dikasih sama Allah. Itu surga tertinggi bu, penghuninya nabi-nabi, ya, syuhada, orang mati syahid, siddiq, orang yang jujur seumur hidupnya, gitu ya. Kemudian orang-orang saleh. Laki-laki ini tidak mudah gitu. Tidak ada hadis yang menyebutkan suami atau laki manapun yang misalnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, terus berikan hak istrinya masuk surga, enggak ada. Ibu dikasih itu, gampang sekali, gitu kan, mudah sekali. Oleh karena itu ibu harus hati-hati. Jangan gunakan manajemen konflik dalam rumah. Apa itu manajemen konflik? Dia sengaja masukkan dalam program di benak dia, di otak dia, harus konflik. Ini kalau suaminya adem ayam, kayaknya ada rahasia nih. Nah ini jadi masalah konflik. Kayaknya ada yang dirahasiakan nih. Kayaknya begini dan begini. Lalu dia mulai melangkah mengambil tugasnya malaikat. Ada malaikat kiri kanan.
Catat amal baik, catat amal buruk. Itu nggak kita gaji. Bodyguard, ngawasin 24 jam, nulis semuanya. Dan yang menghakimi Allah langsung. Dia buat salah di luar bukan ibu tuh. Ibu kita ini nikah bu. Dan bapak sekalian kita menikah bukan jadi pengawas, jadi pendamping. Kalau kapan kita ubah status jadi pendamping menjadi pengawas, ini pasangan kita tidak akan nyaman. Gak bakal nyaman. Pendamping itu beda. Kalau benar dia dukung, kalau kita salah dia rangkul, itu namanya pendamping. Tapi kalau pengawas, kenapa kau buat begini? Dihardik, disalahin, bahkan sudah benar pun masih salah. Karena dia maunya jadi pengawas. Ini rumah tangga gak langgeng kalau jadi pengawas ini. Ya. Jadi coba fokus ke satu orang ini bu. Baikin dia. Udah lupain sudah masalah fisiknya, warganya. Allah bebankan saya kewajiban untuk mengejar surga dari orang ini. Pertanyaan selanjutnya, apa kira-kira kewajiban saya Ustaz? Ibu fokus ke kewajiban ini. Yang pertama ibu taat. Taat saja. Dia bilang, ayo kita makan, iya. Ayo kita keluar, iya. Taat saja. Gampang banget 4 huruf ini. Jangan bangkang. Ya. Dibeliin baju warna merah, pakai saja biar ibu tidak suka. Nggak apa-apa. Dia mau ibu rambut panjang, panjangin aja. Nggak ada sesuatu yang salah di situ. Ada keluarga kami 15 tahun menikah bu, cerai. Saya tanya suaminya, kenapa cerai? Terus dia bilang, karena laki-laki sama laki-laki ngobrol, terus dia bilang, saya ini suka sekali dengan perempuan rambut panjang. Tapi istri saya selalu kalau saya ingatkan, enggak, pendek aja, panas, apalah alasan. Pokoknya enggak, kalau enggak mau terima sudah cerai. Bertahun-tahun ngomong gitu. Akhirnya suaminya seperti bom waktu meledak, cerai. Masalahnya apa? Tidak suka rambut pendek, coba. Masalah-masalah begitu aja. Ibu kalau biasa dulu di rumah, sebelum nikah pakai daster, pakai piyama, sekarang nikah sama suami. Suami beliin baju tidur yang seksi, pakai saja. Taat saja. Selama tidak melanggar agama, patuh saja. Ya? Karena memang itu perintah Allah dan Rasulnya, gitu kan? Diperintahkan wanita untuk taat. Tadi hadisnya sudah saya sebutkan. Istri manapun atau manapun salat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suaminya kecuali pada saat meninggal boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Ini luar biasa ini keutamannya, ya. Tentu di sini taat banyak sekali ya. Ibu juga taat pada saat ibu mau melakukan aktivitas apa-apa, kayak ibu mau keluar rumah, mau terima tamu, pamit baik-baik. Maaf ya, ada keluarga saya mau datang, saya mau keluar ke sini dulu. Gak usah egois. Ya. Kalau ibu dapat teman yang, kamu terlalu solehah, ya, gak apa-apa saya kalau sama suami saya begini, itu tinggalin dah. Jangan berteman sama orang begini. Karena memang yang suruh taat ibu sama suami itu adalah Allah. Kalau ibu sebelum nikah kan ibu wajib taat sama ibu dan ayah, orang tua ya. Setelah nikah pindah ke suami, suami itu di atas ayah. Jadi kalau ibu sudah mulai digoda syaitan, mau marah sama suami, mau menghadapi ibu, bayangkan bagaimana kalau itu ayahnya ibu. Ibu berani gak? Kalau ibu bakti sama ayah gak mungkin berani. Nah suami di atas ayah itu. Jadi kalau suami ibu bilang jangan keluar, ayahnya ibu bilang keluar, ibu harus dahulukan suami, gak bisa tidak. Itu hukum syar'i. Jadi coba taat. Tapi batasannya selama bukan maksiat. Karena kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiat khaliq. Tidak ada taatan pada makhluk yang bermaksiat pada sang pencipta. Dalam riwayat lain, la ta'ata illa fi ma'ruf. Tidak ada ketaatan kecuali pada yang ma'ruf, yang dibolehkan saja. Yang dibolehkan saja. Ya. Jadi ibu taat saja. Ibu coba nanti muhasabah sendiri, kira-kira apa nih yang saya belum taat. Yang ibu suka bangkang lah, ngeyel. Ya, mulai sekarang gak ngeyel. Ibu percaya sama saya bu. Saya laki-laki kalau bicara. Kalau kita temukan istri ini ya, itu iya. Itu yang ada dalam pikiran laki-laki adalah menghormati dan memuliakan. Percaya. Ya. Memang sudah begitu. Allah buat fitrahnya. Karena laki-laki itu ada jiwa kepemimpinannya. Beda sama perempuan. Makanya Allah buat laki-laki yang memimpin. Saya pernah sampaikan di kajian, saya juga bilang sama istri saya tentunya bukan suruh ibu begini ya, tapi saya kasih contoh. Kalau suami duduk di kursi, lalu ibu justru duduk di bawah, di dekat kaki dia, ya, misal, maka pastikan selama akal dia masih normal bu, dia akan berpikir istri saya memuliakan saya. Itu pikiran laki-laki. Beda kalau ibu terbalik. Kalau ibu di kursi, suaminya duduk di bawah, ibu bilang saya sudah kuasai dia. Beda konsepnya.
Lah ya. Makanya saya dulu waktu awal nikah, sempat istri saya liatin, ini waktu awal kami nikah, diperlihatkan ke saya satu foto, ada foto orang barat, foto ya gitu ya, lagi kayak baju pengantin, duduk di taman, istrinya duduk di kursi, suaminya lagi pakein sepatu istrinya. Dia bilang romantis ya, saya bilang enggak. Keliru. Kalau dibalik baru romantis. Lah ya, suami duduk, istri yang pakein sepatu itu benar. Apa kata Asma radhiyallahu anha? Ini anaknya Abu Bakar yang nikah sama Zubair. Saya mengurus semua kebutuhan Zubair. Makanannya, minumannya, pakaiannya, biologisnya. Sampai saya memikul air untuk dia. Dan juga saya menggantikan sepatu kudanya. Itu hadis. Riwayat gitu ya. Maksudnya riwayat dari sahabat. Termasuk hal ini tuh sampai kepada Nabi SAW. Nabi gak pungkiri masalah itu. Gitu ya. Jadi taat bu ya. Ibu jangan kalau ada bisikan untuk tidak taat selama itu baik. Maka dari syaitan. Jangan dipatuhi. Jangan diikuti. Karena ada hadis Nabi begini bu ya. Istri manapun yang pada saat dia meninggal suaminya ridho. Ridho itu kayak merasa kehilangan. Kecuali pasti dijamin masuk surga. Jadi usahakan ibu kalau meninggal, suaminya merasa sedih, kehilangan karena selama hidup ibu baik. Jangan ibu meninggal, suami bilang alhamdulillah dia meninggal, gitu kan? Karena luar biasa, masalah terus selama hidup. Ini yang ketawa-ketawa tahu diri rupanya ya. Jadi mentaati ini bagian daripada ibadah. Ibu nggak ada ruginya. Ibu jangan pernah dibisikin syaitan, oh kalau saya nanti lemah lembut depan dia, saya mengalah berarti saya direndahkan. Tidak, percaya lisan saya. Laki-laki itu punya fitrah, kalau istrinya makin merendah, makin baik, makin disayang, makin dinaungi. Kalau ibu hadapi suami seperti hadapi laki-laki, misal ibu pecahin piring, dia bisa pecahin satu rak. Ibu banting pintu, dia bisa rubuhin pintu. Ibu teriak kasar, dia bisa lebih kasar. Ibu punya satu senjata yang luar biasa, suara ibu lembut, ibu punya air mata, tangan ibu. Itu senjata ibu tidak dimiliki laki-laki. Dia lagi marah pun ibu pegang tangannya, maafin saya. Udah redah itu. Tapi kalau ibu ajak berantem ya sudah dihadapi secara laki-laki. Ada hadis Nabi, ini benar, ini serius nih ya. Coba dipraktikin. Ada hadis Nabi SAW begini. Istri manapun, kata Nabi SAW ya, maaf, wanita ahli surga kata Nabi, wanita ahli surga, wanita yang kalau dia menyakiti suaminya atau disakiti. Ini hadis bu, lebih dari 10 tahun saya pikirkan, apa hikmahnya? Kenapa ada potongan hadis? Kalau wanita ahli surga, wanita yang kalau dia menyakiti, oke lah dia minta maaf. Tapi dan kalau dia disakiti, dia akan memegang tangan suaminya sebelum tidur dan dia mengatakan saya tidak bisa pejamkan mata sampai kau ridho kepadaku. Padahal dia disakiti sama suaminya. Saya terus merenung, gimana caranya ya? Karena saya kadang-kadang kalau mau menyampaikan di pengajian saya harus renungin dulu tuh. Supaya teresap, di saya teresap ke jamaah. Bapak Ibu kalau dengar ceramah saya terus merasa teresap itu karena saya sedang meresapin materi itu supaya saya bisa sampaikan. Kalau saya tidak tahu bagaimana caranya gitu. Ternyata Bapak Ibu sekalian ini berhubungan dengan masalah karakter laki-laki. Laki-laki itu kalau udah buat salah pun, tapi ibu yang datang, ibu sebenarnya tahu dia salah. Ibu pegang tangannya. Mas kalau saya ada salah maafin saya. Sebenarnya ibu sedang singgung dia. Pastikan dia akan mengatakan, oh tidak saya yang salah. Dia akan mengalah. Itu penyampaian Nabi, bukan penyampaian saya. Itu cara yang terbaik menghadapi karakter laki-laki. Tapi kalau ibu hadapin dengan cara langsung tuduhan, kan laki-laki itu bu, kami ini Allah ciptakan, memang kerjaannya kan di luar rumah ya. Cari nafkah, sholat berjamaah, hadir Jumat ya, jihad, ngantar jenazah, kan di luar rumah semua. Ibu kan tidak ada kewajiban sholat jamaah di masjid, ibu gak ada kewajiban hadir Jumat, ibu gak ada kewajiban cari nafkah, ibu gak ada kewajiban jihad. Ini semua laki-laki di luar rumah. Jadi karena kami di luar rumah, sifat defense kami, laki-laki ini sifat pertahanannya kuat sekali bu. Kalau ibu serang, maka yang pertama langsung menahan, langsung defend, langsung pertahanan. Kamu gini-gini, udah enggak, langsung selesai. Begitu laki-laki. Jadi bukan begitu cara menghadapinya. Cara menghadapinya justru dengan kelembutan ibu, gitu kan? Nah ini harus difahami baik-baik. Jadi jangan lakukan itu. Justru lakukan dengan baik, dengan santun, dengan ramah. Pernah ada seorang ibu tanya gini, Ustaz, gimana caranya saya ajak suami saya sholat ya? Gak mau sholat orangnya gitu. Udah terlanjur nikah sama suami yang gak sholat. Gimana caranya? Saya bilang ibu bisa lakukan dua hal. Yang pertama,
Kalau dia masih ada bibit iman dalam hatinya, ibu sebutkan keutamaan sholat. Orang sholat itu dapat ini, dapat ini, dapat ini misalnya. Mungkin dia bisa tersentuh. Kirimkan dia potongan ceramah gitu. Tapi kalau dia orangnya jauh dari agama, nggak usah ajarin saya dan segala macam. Dia orangnya emosional nggak mau, maka ibu sentuh kelaki-lakiannya saja, kepedulian dia. Contoh misalnya, ibu bilang, saya pengen satu waktu nanti mas kapan ya, kalau mas bisa, tolong imami saya sholat ya. Sebenarnya ibu minta dia sholat gitu. Misalnya nanti sama anak-anak ya, terus kita coba biar anak-anak minta juga ke ayahnya gitu ya. Walaupun cuma sekali. Anggaplah dia sholat duhur misalnya pas hari Sabtu atau Ahad di rumah. Tidak apa-apa. Habis sholat ibu tunjukin terima kasihnya ibu. Salaman, terima kasih ya mas sudah temani saya sholat misalnya ya. Anak-anak juga ibu sudah sampaikan sebelumnya, bilang sama ayah, bilang terima kasih ya. Itu akan mendorong dia mau nanti sholat. Jangan disalahkan. Karena saya juga temukan persentase orang yang tidak sholat itu sebenarnya pembangkangan terhadap sholat itu kecil sekali. Yang banyak membuat orang tidak sholat karena tidak tahu sholat itu. Dia tidak tahu keutamaannya, dia tidak tahu caranya. Saya pernah berapa kali ngomong sama orang, kenapa nggak sholat? Terus dia bisik-bisik sama saya, Ustaz saya belum tahu caranya. Ada yang gitu. Saya belum tahu, saya takut saya salah. Ada yang saya panggil, ayo berdua di ruangan laki-laki tuh, saya panggil, ayo sini, cara sholat tuh begini, begini, begini. Saya ajarin. Gak ada sesuatu yang, jadi membangkang itu kecil sekali. Gitu ya. Itu yang pertama, jadi ibu usahakan taat. Yang kedua, penuhi kebutuhan biologis suami. Ya. Memang suami ini bu dibebankan oleh Allah sperma. Sperma itu panas. Biasanya kalau tidak tertuang emosi, itu biasa gitu, marah. Ya. Jadi makanya dia kalau tertuang sperma itu, secara biologis itu biasanya orang lebih tenang. Kalau laki-laki karena mengeluarkan sperma, biasanya ibu kalau yang sudah berumah tangga tahu, biasanya suaminya tidur. Ya. Kenapa dia tidur? Dia rileks tubuhnya. Ibu karena terima sperma, ibu semangat. Ya, mau nyapu, mau masak, mau enggak tidur. Iya, itu fitrahnya gitu ya. Nah, saya pernah berbagi tips. Saya bilang sama ibu-ibu di pengajian, ibu mau nggak suaminya sayang, cinta banget sama ibu? Mau Ustaz. Oke, saya ajarin rahasia laki-laki ya. Nah, rahasia laki-laki itu ibu penuhi 3 hal buat dia. Penuhi pandangan matanya. Apa yang dia suka ibu pakai aja. Yang dia suka nata rumah seperti ibu lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah wajibkan nafkah, kasih uang, itu untuk makan dan minum kan. Itu prioritasnya. Yang lain tentu pakaian segala macam, oke, tapi makan dan minum. Ibu coba masak masakan kesukaannya. Kalau tidak masak, hidangkan kesukaannya. Kalau misalnya ibu mau buat varian banyak nih, tapi dia nggak bisa makan kecuali ada kerupuk. Ada selalu kerupuk situ. Dia tidak makan kecuali ada tempe. Siapin tempe. Nggak apa-apa, makanan. Dan yang ketiga biologisnya. Kalau apa yang dia lihat dia senang, apa yang dia makan dia suka, biologisnya terpenuhi, ini dompetnya terbuka bu. Ya. Sekarang ibu kalau dilihat cemberut, pakai baju yang dia tidak suka, masakan dingin, makan sendiri, biologis dia aja nggak mau, terus minta belanja, nggak dikasih sama dia. Itu rahasianya. Ya. Jadi buat matanya senang. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Wanita ahli surga, wanita yang kalau kau lihat padanya, kau akan senang. Nabi sudah bilang itu. Buat dia senang. Ya, sesuatu yang dia senang. Makanan juga begitu. Begitu juga dengan kebutuhan biologis. Jadi ini yang kedua, kebutuhan biologisnya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini juga tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah masalah izin. Ya. Nah izin sebenarnya tadi saya sempat singgung di dalam keridhaan, tapi izin ini kayak izin ibu mau keluar rumah, ibu kalau mau puasa sunnah Senin Kamis tapi suami lagi di rumah izin dulu. Kalau lagi di rumah ya, kalau suami nggak di rumah nggak apa-apa. Bisa contoh suami udah bilang nanti Senin depan saya cuti, saya akan di rumah. Nah ibu biasa puasa Senin Kamis tuh, suami kerja. Sekarang ibu bilang saya biasa puasa Senin, boleh nggak saya puasa besok? Kalau dia bilang iya oke, kalau dia bilang enggak jangan. Ini semua Nabi sampaikan ya. Istri manapun yang keluar rumah tanpa izin suaminya maka dilaknat sampai kembali, gitu kan? Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis itu tentang masalah izin. Jadi wanita itu harus intinya selalu izin, harus izin ya. Dan kata Nabi SAW begini, dan hak kalian adalah mereka tidak memasukkan siapapun yang di rumah kalian yang kalian tidak senangi, harus izin dulu. Ya kalau saya mudahkan buat istri saya mengatakan
Udah kalau mau keluar WA aja. Mungkin saya lagi pengajian, saya lagi sibuk, saya nggak bisa. Yang penting saya sudah baca, sudah izin supaya tidak kena ancaman dalam hadis gitu ya. Nah, kita mudahkan, itu juga bisa. Tapi intinya ibu izin. Nah kalau hadis tentang masalah puasa, kata Nabi SAW tidak halal bagi seorang wanita muslimah dia berpuasa sunnah selama suaminya ada di sisinya kecuali dengan izinnya. Gitu ya. Dan ibu harus paham hukum syar'i ya. Kalau ibu lagi puasa sunnah, suami lagi bersama dan suami minta batalkan, ibu wajib batalkan. Kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib nggak boleh ibu batalkan. Ya, misalnya contoh ibu lagi puasa Senin, suami pulang rumah lalu mau biologis atau tiba-tiba ajak makan di undangan itu ibu batalin puasanya nggak apa-apa. Kalau puasa wajib nggak boleh. Puasa wajib tidak boleh kita dahulukan karena itu hak Allah yang wajib. Nah ini kurang lebih 3 hal aja ibu fokus, gitu ya. Ibu fokus. Jadi kalau misalnya ada bisikan dari syaitan untuk tidak melayani biologisnya berarti dari syaitan tuh hati-hati. Ya. Begitu juga dengan pada saat mau keluar, ya selalu mau membangkang, mau keluar sendiri nggak mau tahu, apalagi berbohong ya. Kadang-kadang dia hati-hati bu ya, kalau ibu punya teman misalnya bilang, saya mau keluar nih, nanti kalau suamiku telepon bilang saya lagi sama kamu ya. Terus diiyakan, ini bahaya sekali. Mungkin dia selingkuh, mungkin dia apa, ibu dapat dosa juga. Jangan dukung orang-orang begini, nggak boleh. Nggak boleh ya. Lalu mesti kita bohong juga, oh iya tadi ada sama saya nih. Apalagi bohong, ini ikut pengajian, padahal sebenarnya tidak. Ini nggak boleh. Itu kita fokus kepada kewajiban kita. Insya Allah kalau ini, maka secara otomatis kita sudah menjadi status salihah. Sederhana saja tugas kewajiban. Sama dengan suami, ibu fokus mengingatkan dia. Kalau suami, dia harus yang pertama itu muasyarah bil ma'ruf. Bermuamalah dengan santun. Ya. Jadi dia ramah, santun, segala macam. Dan ini saya pernah coba ngadakan survei dari banyaknya orang yang bertanya kepada kami di pengajian. Dan saya ada juga kasus-kasus rumah tangga banyak terjadi di keluarga kami, di masyarakat gitu ya. Jadi sebenarnya umumnya suami itu awal nikah pasti lembut. Yang mengubah dia istrinya. Nah ya, umumnya saya tidak bilang semua ya. Jadi biasanya kalau baru nikah, ya sayang apa segala macam santun. Yang ubah dia sama istrinya. Tiba-tiba istrinya suka tersinggung, ya sedikit-sedikit marah. Lama-lama terbawa dengan arus itu. Ya. Oleh karena itu, ibu-ibu jangan mengubah pola ini. Gitu. Dia pun punya kewajiban itu. Allah mengatakan wa ashiruna bil ma'ruf, gauli para istri dengan cara yang santun. Dan kata Nabi SAW, akmalu mu'mina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum li ahli. Dan orang yang paling baik tolok ukur akhlaknya yang paling baik pada istrinya. Gitu ya. Kemudian yang kedua biologis. Ini sama dengan tadi istri. Sama-sama memenuhi kebutuhan. Ya. Cuma suami memang ada tambahan. Dianjurkan dia baca doa. Nah ibu tidak punya kewajiban tapi suami ya. Bisa diingatkan. Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karunia kepada kami. Kata Nabi SAW kalau dia baca doa itu pada saat mau biologis. Kalau dikaruniai anak, anak itu tidak akan diganggu syaitan selamanya. Anaknya akan aman gitu ya. Kemudian yang tentu ini juga saya perlu tambahkan dalam masalah biologis. Kami sarankan jangan belajar biologis dari film porno. Itu gak benar. Ya. Ibu harus punya rasa cemburu, bapak harus punya rasa cemburu. Gak boleh kita nonton walaupun suami istri. Gak boleh. Bagaimana bisa seorang laki-laki membiarkan istrinya lihat laki-laki lain tidak berbusana? Bagaimana ibu bisa membiarkan suaminya melihat perempuan lain? Ini gak masuk akal. Ya, ini merusak fitrah kita. Nanti kita biologis, tapi yang kita bayangkan film itu gak benar. Ya. Ulama sudah mengatakan, maaf ini, meletakkan kemaluan di kemaluan itu sama dengan meletakkan makanan dan minuman di mulut. Fitrahnya orang sudah tahu. Fitrahnya orang tahu itu. Ya. Jadi biologis. Kemudian yang ketiga, tentu di situ ada juga poin kita tekankan ya. Tidak boleh menggauli istri di kemaluan pada saat haid dan nifas. Tidak boleh menggauli dubur, itu ada larangan-larangan. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan. Ini kewajiban suami. Pendidikan dan perlindungan sekaligus. Ya, ini 2 hal kita masukkan dalam 1 poin. Biasanya saya pisah, tapi saya masukkan saja sekarang. Pendidikan itu suami ibu punya kewajiban membuat ibu belajar agama. Kayak ibu hadir pengajian begini harusnya diizinkan. Ya, belajar. Terutama yang berhubungan dengan masalah haid, nifas, menyusui, pendidikan anak, dan segala macam itu yang merupakan kewajiban dia. Dan juga perlindungan. Suami punya kewajiban untuk menyiapkan hal-hal yang melindungi istrinya. Kayak misalnya ibu punya suami
menyiapkan rumah di komplek perumahan, ada security, atau di satu tempat yang kira-kira menurut dia sesuai dengan kemampuannya itu aman, ya, dekat dengan mertua, dekat dengan orang tua, misalnya semampu dia, maka semua itu adalah kewajiban. Itu adalah kewajiban Allah.